Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan kami boleh bertemu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur sebab kami percaya Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami untuk memberikan kami hikmat, memberikan kami Tuhan pengertian-pengertian yang baru sehingga kami makin mengenal Engkau, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh kemenangan di tahun yang baru. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Halo saudara, apa kabar? Dan dalam rangkaian khotbah mengenai bagaimana menghadapi tahun 2021 bersama Tuhan, kita sudah belajar beberapa topik. Sejak dari minggu terakhir tahun 2020 kemarin hingga sekarang kita sudah membahas hal-hal ini. Sekedar review singkat ya, kita sudah belajar mengenai dua sudut pandang, yaitu sudut pandang faith atau fear. Setelah itu Pastor Nancy sudah membawakan firman Tuhan mengenai bagaimana menentukan tujuan Tuhan dengan iman. Dan berikutnya itu seperti apa tujuan yang diberkati oleh Allah. Nah, minggu yang lalu Pastor Edward sudah membawakan sebagian pertama dari firman Tuhan yang berjudul harga dari suatu perubahan. What it takes to really change. Dan oke saudara, hari ini saya akan melanjutkan ya. Saya akan melanjutkan firman Tuhan yang sudah dibawakan minggu yang lalu, yaitu harga dari suatu perubahan sejati bagian yang kedua. Nah, bagi Anda yang miss khotbah sebelumnya, silakan lihat di channel YouTube Galilee Church. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi dari setiap ibadah dan teaching di Galilee Church. Haleluya. Minggu yang lalu Pastor Edward sudah membahas mengenai 3 prinsip perubahan yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 12. Jadi Anda pasti setuju bahwa tahun 2021 ini kita harus menjadi lebih baik daripada tahun 2020. Amin. Dan kita juga tahu bahwa kita harus bertumbuh menjadi lebih baik di tahun ini. Harus ada sesuatu yang berubah, ada perubahan yang terjadi. Nggak mungkin seorang menjadi lebih baik dengan melakukan hal yang sama. Perubahan adalah satu hal yang harus terjadi dan harus kita lakukan. Dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 12 ini kemudian dijabarkan menjadi 6 prinsip tentang perubahan hidup. Saya ingin review tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Edward minggu yang lalu, yaitu prinsip dedikasi. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita. Dan disinilah awal dari satu perubahan terjadi, yaitu kerelaan untuk memberi diri diubah oleh kuasa Tuhan. Prinsip kedua yaitu prinsip konsentrasi, yaitu bagaimana kita memfokuskan pikiran kita dan kita memilih role model yang bisa mementor kita melalui proses perubahan ini, saudara. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip evaluasi, menilai keberadaan dan posisi kita saat ini. Secara rendah hati kita jujur menilai dan mengevaluasi diri kita sendiri. Dan hari ini saudara, saya akan lanjutkan dengan prinsip yang keempat beserta dengan aplikasi-aplikasinya. Prinsip keempat, kelima, dan keenam bersama dengan aplikasinya. Nah, prinsip yang keempat yaitu prinsip kerjasama untuk mendapatkan dukungan kelompok. Anda nggak bisa mencapai tujuan seorang diri, saudara. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Anda membutuhkan pertolongan orang yang lain. Anda membutuhkan saya membutuhkan Anda. Dan saya juga membutuhkan orang-orang yang lain yang bisa terhubung. Anda nggak bisa membuat segala macam perubahan yang Anda butuhkan dan inginkan, saudara, seorang diri. Nggak bisa, saudara. Allah mendesain kita untuk hidup saling terhubung satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya, saudara, Dia menciptakan Hawa bagi Adam. Dan Tuhan memerintahkan supaya mereka beranak cucu dan bertambah banyak dan memenuhi bumi. Dalam kitab perjanjian baru, saudara, ada banyak kata saling yang mengindikasikan suatu kegiatan bersama yang dilakukan oleh orang percaya. Saling mengasihi, saling mendahului memberi hormat, saling membangun, saling menasihati, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling membantu, mengampuni, saling mengaku dosa, saling mendoakan, saudara. Dan masih banyak ayat yang lain yang berbicara mengenai hubungan satu dengan yang lainnya. Dan Anda, saudara, nggak bisa menjalani hidup ini sendirian. Tuhan sudah mendesain Anda dan saya sedemikian rupa supaya kita terhubung satu dengan yang lain. Anda dan saya bisa berhasil mengalami perubahan hidup ini karena terhubung dengan orang yang lain. Anda membutuhkan keluarga rohani, saudara. Tempat Anda bisa bertumbuh, tempat Anda bisa membangun komunitas, dan komunitas itu bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Itu sebabnya, saudara, kita, Anda dan saya, membutuhkan small group. Kalau Anda saat ini tidak memiliki gereja, dan kalau Anda saat ini tidak memiliki orang percaya yang saling mendukung, jangan sungkan, saudara, menghubungi kami.
selama beberapa saat ke depan, saudara, di layar Anda akan ada barcode dan juga link yang Anda bisa scan untuk mengisi respon card yang ada. Saya jamin, saudara, dalam waktu 1 kali 24 jam Anda akan dihubungi oleh usher kami. Kami akan berusaha membantu Anda untuk terhubung dengan small group yang ada. Jangan lewati, saudara, masa-masa sulit ini seorang diri. Anda membutuhkan keluarga rohani. Silakan scan barcode ini, saudara, sebagai respon card untuk menghubungi kami. Tadi saya berbicara mengenai small group, ya, small group. Gereja ini kita berusaha membuat setiap jemaat terhubung satu dengan yang lain, sehingga semua orang memiliki komunitas rohani yang bisa saling menopang, saling membangun, saling menasihati, saling memperhatikan, saling membantu, saudara. Untuk berubah, Anda membutuhkan teman, komunitas yang saling mendukung. Coba perhatikan ayat firman Tuhan ini, Roma 12 ayat 4-5. Sebagaimana tubuh kita mempunyai banyak anggota, demikian jugalah tubuh Kristus. Kita semua adalah bagian-bagian tubuh itu dan kita masing-masing dibutuhkan untuk menyempurnakan tubuh itu. Karena tugas kita berlain-lainan, jadi kita merupakan kesatuan yang saling membutuhkan. Secara bersama kita menyempurnakan tubuh itu. Sendiri-sendiri, saudara, Anda nggak bisa melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Nggak bisa, saudara. Pasti ada blind spot yang kita miss sampai itu membuat kita nggak sempurna, saudara, dalam perubahan. Nah, itu sebabnya, saudara, begitu penting bagi kita, bagi Anda dan saya, untuk terhubung dengan orang percaya lainnya. Perhatikan, hukum perubahan keempat. Perubahan membutuhkan komunitas. Bersama komunitas, perubahan Anda akan lebih cepat, akan lebih berdampak, akan lebih konsisten, akan lebih permanen, saudara. Saya menyaksikan, saudara, bahwa pada saat seseorang menyendiri, seorang anak Tuhan menyendiri, apa yang terjadi, saudara? Mereka akan hanyut, mereka akan tersesat, getir, depresi, dan semakin kacau hidupnya. Ingat, saudara, setan selalu menginginkan seorang anak Tuhan terpisah dari kawanannya. Dan pada saat terpisah, lebih mudah bagi iblis itu, saudara, bagi setan itu untuk membuat Anda jatuh dan membuat Anda gagal. Kalau Anda saat ini mendapati dirimu mulai terpisah dan tidak ada komunitas atau small group yang mendampingi Anda sedang dalam bahaya besar. Kalau Anda memiliki small group tapi belakangan ini Anda udah mulai menjauh, udah mulai jarang bertemu, segera kembali, saudara. Segera kembali dan persahabatan yang ada dalam small group itu perlu dibina. Memang, saudara, ada harga yang harus dibayar. Minimal harus ada investasi waktu yang Anda sediakan untuk small groupmu. Kalau Anda belum memiliki small group, bergabunglah dalam small group. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi kami. Anda bisa menghubungi kami melalui barcode yang ada di layar ini. Amin. Berikutnya, prinsip yang kelima. Kita lihat. Yaitu prinsip kasih. Memenuhi hidup kita dengan kasih. Kenapa, saudara? Kasih itu sanggup mengubah banyak hal. Kasih itu sanggup menguatkan, kasih itu sanggup memperbaharui, kasih itu sanggup menyegarkan kita, menyembuhkan kita, mengangkat kita, dan membangkitkan kita. Kasih itu luar biasa. Karena Allah adalah kasih. Nggak disebut dalam firman itu bahwa Allah memiliki kasih. Enggak, Allah identitasnya adalah kasih. Kata Raja Salomo, ya, kasih itu lebih kuat daripada maut. Kalau kasih itu lebih kuat dari maut, maka itu artinya kasih lebih kuat dari rasa bersalah Anda. Dan lebih kuat dari keraguan Anda. Lebih kuat daripada perselisihan, perceraian, kesalahpahaman. Lebih kuat daripada depresi, sakit penyakit. Lebih kuat daripada segala sesuatu. Kasih itu lebih kuat. Amin, saudara. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah turun ke dalam dunia melalui Yesus Kristus dan menebus Anda dan saya melalui kematiannya di atas kayu salib. Perhatikan ayat ini, Roma 12 ayat 9-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya apa, saudara? Artinya kasih itu harus menegaskan bahwa yang baik adalah yang baik. Yang jahat adalah jahat. Artinya kita nggak bisa kompromi sekalipun kita mengasihi, saudara. Kita harus konfront kasih itu untuk menyatakan apa yang benar, saudara. Ayat yang ke-10 kita lanjutkan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara yang saling mendahului di dalam memberi hormat. Tanda kasih kita kepada saudara yang lain yaitu saling mendahului memberi hormat dan penghargaan. Kamu turun 1 kilo ya, mantap bro.
luar biasa selamat ya. Kamu sekarang ini jadi lebih sabar sama anak. Jeng ya, waktu online, belajar online. Hebat Jeng, sis hebat, bagus. Kasih pujian pada mereka. Saya dengar kamu sekarang sudah makin sering olahraga. Sudah nggak makan malam. Mantap bro, mantap, kamu luar biasa, kamu bisa menahan diri. Rayakan setiap kemenangan kecil yang dialami oleh orang lain. Karena Allah merancang kita itu seperti ini saudara. Saat Anda menolong orang lain, Dia menolong Anda. Tahun 2021 ini saudara, rayakan setiap kemenangan kecil dengan pujian. Dalam kisah Ayub saudara, Anda mungkin pernah baca ya, kisah tentang Ayub. Dia kehilangan harta dan anak-anaknya, bahkan kesehatannya pun terganggu. Tapi kita tahu bahwa di akhir cerita Ayub, Allah mengembalikan semua yang hilang dari Ayub. Dan bahkan dia menerima 2 kali lipat dari apa yang dimiliki sebelumnya. Kenapa? Coba kita lihat ayat berikut ini. Ayub pasal 42 ayat 10. Setelah Ayub berdoa bagi teman-temannya, garis bawahi setelah Ayub berdoa bagi teman-temannya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan bahkan memberikan kepadanya kekayaan 2 kali lipat dari yang semula. Keadaan berubah setelah ia berdoa bagi teman-temannya. Kenapa Anda harus ada dalam small group? Supaya Anda di situ dan bisa berdoa bagi orang-orang dan teman-temanmu untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Dan saat itu pun saudara, Anda akan menerima pertolongan dari Tuhan. Amin saudara. Anda akan ditolong saat Anda menolong orang lain. Prinsip yang keenam, prinsip yang terakhir. Prinsip motivasi. Memelihara semangat dan gairah saudara. Seorang ahli filsafat bernama Ralph Waldo Emerson berkata, tidak ada sesuatu yang besar tercapai tanpa semangat dan gairah. Saya setuju saudara. Tanpa ada semangat yang lahir dari kegairahan, passion saudara, Anda nggak bisa mencapai hal-hal yang besar. Itulah dorongan yang membuat manusia terus maju saudara. Berbicara mengenai semangat menurut statistik ya, 2 minggu pertama, 3 minggu pertama di bulan Januari, angka pendaftaran di gym meningkat lebih dari 12% saudara. Gym rame di bulan Januari, penuh dengan orang-orang. Siapa mereka? Mereka yang tulis resolusi tahun 2021. Pengen kurus, pengen sehat, pengen ini, pengen itu, saudara. Orang-orang antusias, bagus. Dan mereka sampai bayar harga yang mahal untuk mendapatkan keanggotaan dari gym, saudara. Tetapi, saudara, antusiasme itu biasanya cuma bertahan beberapa minggu saja. Karena kita biasanya sangat mudah antusias pada masa-masa awal, tetapi seiring berjalannya waktu, saudara, antusiasme itu dan atau kegairahan itu mulai menghilang. Saya yakin Anda juga mengalami hal tersebut. Nah, semangat mula-mula sangat gampang melorot, saudara. Lama-lama hilang, gitu ya. Lama-lama hilang. Panas-panas ayam, katanya, gitu ya. Jadi bagaimana menjaganya, saudara? Bagaimana kita bisa menjaga antusias dan semangat, saudara? Nah, sejak tahun 98 sampai saat ini, sudah 23 tahun saya tetap antusias melayani Tuhan. Dan hingga saat ini belum ada niat untuk berhenti menjadi pendeta, saudara. Memang ada masa-masa sulit di mana rasanya ingin menyerah. Masa-masa sulit di mana saya tidak melihat buah-buah di dalam pelayanan saya. Masa-masa kering. Tetapi semuanya itu berlalu dan saya tetap melayani Tuhan dengan antusias. Bagaimana kita bisa menjaga antusiasme kita? Kata antusias, saudara, berasal dari bahasa Greek, yaitu bahasa asli Perjanjian Baru, yaitu entheos. Antusias. Entheos itu kata aslinya, kata dasarnya gitu ya. En artinya di dalam, theos artinya Allah. Entheos artinya di dalam Allah, ada di dalam Allah. Jadi saat Anda ada di dalam Tuhan, antusiasme atau semangat kita akan terjaga tidak peduli apapun yang terjadi. Sekalipun pandemi tetap melanda, antusiasme akan tetap berkobar. Sekalipun masa sulit maupun masa senang terjadi, hujan ataupun langit cerah, sakit ataupun sehat, sekalipun lewat lembah kekelaman, antusiasme Anda tidak akan tergantung pada keadaan luar. Karena Anda tertanam pada batu karang yang teguh, tertanam pada Bapa segala zaman yang tidak akan pernah berubah, yang akan selalu memberikan urapannya kepada Anda untuk tetap semangat. Anda ada di dalam Kristus, entheos, dan Roh Kudus ada dan mengobarkan api di dalam dirimu, di dalam dadamu sehingga Anda akan terus bersemangat, saudara. Amin. Entheos. Paulus memberikan 3 jalan untuk mengalaminya. Coba lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jangan biarkan kerajinanmu kendor. Jangan kasih kendor. Gaspol. Gitu. Banyak orang-orang ngomong seperti itu. Biar rohmu, semangatmu menyala-nyala. Cara supaya kita bisa tetap bersemangat menyala-nyala, saudara. Pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Sehingga dalam keadaan sulit sekalipun Anda tetap punya pengharapan, saudara. Saat tidak punya jalan dan membuat kita depresi, Anda tetap punya pengharapan, saudara. Kedua, yaitu sabar dalam kesesakan. Karena sekalipun Anda dalam kesusahan, saudara, Allah akan membuatnya menjadi kebaikan bagi anak-anaknya. Pada waktu kita mungkin, saudara ya, mengalami masalah-masalah, Tuhan sanggup mengubah itu jadi kebaikan bagi kita. Amin. Ketiga, bertekun dalam doa. Tetap di dalam persekutuan dengan Allah. Jaga persekutuan dengan Tuhan. Nah, saat Anda bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa, Anda akan menerima GPS. Apa itu GPS? God Power System. Saya suka pakai GPS, saudara. Saya berani bawa mobil di mana saja di seluruh dunia ini, asal ada GPS. Dengan GPS ini saya berani, saudara, driving jarak jauh di Amerika, di Korea, di Inggris, saudara, di Indonesia juga pasti. Nah, di Amerika saya pernah driving, saudara, melewati 8 negara bagian sejauh hampir kira-kira 3.000 kilometer. Di Korea saya pernah keliling Korea gitu ya, keliling negara tersebut, saudara. Di Inggris kita keliling di Wales, kemudian di England. Karena apa, saudara? Karena ada GPS. Kenapa kalau ada GPS? Kalau ada GPS saya berani, saudara. Karena kalau saya salah ya, kalau saya melakukan kesalahan, GPS akan memampukan saya untuk kembali dan mengambil tindakan koreksi, membawa saya ke jalur yang benar sekali lagi, saudara. Anda membutuhkan GPS untuk bisa berjalan di tahun 2021 ini. God Power System. Karena tahun ini apapun rencana yang sudah Anda buat, Anda kemungkinan akan mengalami masalah dan sebuah rencana Anda bisa berantakan, saudara. Anda bisa mengalami jalan buntu dan tantangan yang ada menghadang di depan. Anda bisa gagal, Anda bisa keluar dari jalur, saudara. Karena kita ini manusia, pikiran kita terbatas, saudara. Kita gampang terdistraksi. Pemahaman kita enggak dalam, saudara. Ada banyak hal yang terjadi di luar kontrol kita. Paulus katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang Anda butuhkan saat ini yaitu entheos. Anda butuh tinggal di dalam Allah. Dan saat ini, saudara, sebelum kita menutup di dalam doa, jika Anda memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan atau pelayanan, atau Anda ingin mengambil langkah selanjutnya di dalam imanmu, hubungi kami, saudara. Anda bisa melakukannya juga di respon card yang sama, di barcode yang ada di layar ini. Kami akan menghubungi Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Bapa, mampukan kami Tuhan mengalami perubahan yang sejati dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mencapai tujuan Tuhan, keinginan Tuhan di dalam kehidupan dari kami semua di tempat ini. Bapa, tolong kami untuk boleh melakukan prinsip-prinsip ini ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan, boleh Tuhan mempraktekkan Tuhan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2021. Terima kasih Bapa di surga, dan Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami. Hadirlah di dalam kehidupan kami. Kami boleh memiliki semangat Tuhan, entusiasme Tuhan, entheos Tuhan, karena Engkau berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, saya bersyukur kepada Engkau, dan Tuhan bekerjalah bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Lawat mereka di tempat di mana mereka berada, dan biarlah kuasa Roh Kudus membakar hidup mereka, memberikan semangat buat mereka untuk terus maju di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berdoa. Dan saat ini Tuhan, kami mau terima berkat-berkat dari Tuhan. Jemaat, mari angkat tanganmu ke sorga dan kita terima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin.
Saudara, tetap lakukan protokol kesehatan. Seperti mencuci tangan sesering mungkin, jaga jarak aman, pakai masker sesuai standar, dan jangan keluar rumah jika Anda tidak ada sesuatu yang mendesak atau urgent. Saat ini semakin banyak orang yang terpapar dengan COVID-19. Berhati-hatilah. Bapak Ibu semua, semoga Tuhan memberkati hidupmu. Amin.